Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Sendensono Bohapu dengan NIM 2601190061. Saya adalah mahasiswa dari Pendidikan Profesi Guru, bidang studi Pendidikan Pancasila. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran atau modul ajar yang telah saya kerjakan. Itu berkaitan dengan topik materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan topik pembahasan yaitu keberagaman bangsa Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu jenjang pendidikan yang saya bahas dalam modul ajar ini, yaitu SMP Negeri 1 Kupang. Nah teman-teman, dalam proses membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan atau langkah-langkah penyusunan modul ajar. Yang pertama berkaitan dengan kompetensi awal. Artinya kompetensi awal pertama itu: 1. Menghargai dan menjelaskan keberagaman gender, suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, menghargai dan menjelaskan keberagaman agama, ras dan antar golongan di Indonesia. Yang kedua, dimensi profil lulusan, yaitu pertama, berkebinekaan global, kedua, gotong royong, ketiga, bernalar kritis, yang keempat, kreatif. Yang berikut targetnya adalah peserta didik dengan beberapa kriteria seperti siswa reguler, kedua, siswa dengan kehambatan belajar, yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Artinya peserta didik mencerna dan memahami dengan tepat, mampu mencapai keterampilan berpikir level tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan. Berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan yang harus dicapai, target yang harus dicapai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, tujuan pembelajaran dalam modul ajar ini yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia dengan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dampak keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mampu menyusun laporan tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan laporan tentang keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, yang berikut model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam rencana pembelajaran adalah yang pertama, model pendekatan pembelajaran, yaitu berkesadaran, bermakna dan mengembirakan. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam rancangan pembelajaran sini adalah diskusi dan tanya jawab. Yang ketiga, model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pakai adalah discovery learning. Yang keempat, pengalaman belajar, yaitu siswa memahami, mengaplikasikan dan merefleksikan pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam lingkungan kelas. Yang pertama itu sumber belajar, yaitu buku peserta didik pendidikan Pancasila tingkat SMP kelas 7 yang diterbitkan pada tahun 2023 yang ditulis oleh Yayat Suryatna bersama kawan-kawannya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran saya akan menampilkan video pembelajaran. Video pembelajaran ini yaitu berkaitan dengan topik atau materi yang akan dijelaskan dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua, media
belajar. Media belajar yang mendukung proses pembelajaran yang pertama LKPD, yang kedua laptop, yang ketiga LCD. Dalam materi pembelajaran yang perlu dijelaskan, poin-poin pentingnya itu berkaitan dengan yang pertama pengertian ras, yang kedua keberagaman ras di Indonesia, yang ketiga pentingnya persatuan dalam keberagaman ras, yang keempat sikap yang harus dikembangkan. Dalam rancangan pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah discovery learning. Yang pertama stimulasi. Stimulasi artinya pengalaman belajar memahami, yaitu pertama guru menampilkan video pembelajaran atau gambar tentang keberagaman suku dan budaya di Indonesia. Hal ini untuk membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang kedua adalah problem. Problem artinya pengalaman belajar memahami. Artinya siswa merumuskan pertanyaan atau masalah terkait keberagaman suku dan budaya yang mereka temukan. Artinya setelah guru menampilkan video pembelajaran atau gambar tentang materi pembelajaran, siswa dapat memberikan pertanyaan kepada guru berkaitan dengan apa yang mereka amati dalam video pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kita masuk pada data collection, artinya pengalaman belajar menerapkan. Artinya siswa mengumpulkan data melalui buku, video, wawancara atau sumber lain. Yang keempat itu data processing, yaitu pengalaman belajar menerapkan. Siswa diharapkan berdiskusi dan mengolah data yang dikumpulkan untuk menemukan informasi penting. Yang kelima, verification, artinya siswa mempresentasikan hasil temuan dan membandingkan dengan sumber lain untuk memastikan kebenaran. Dalam verification ini adalah siswa pengalaman belajar dan merefleksikan. Yang keenam, generalization, artinya pengalaman belajar merefleksikan. Siswa menyimpulkan makna persatuan dalam keragaman suku dan budaya serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya dalam poin ke-6 ini, setelah siswa menyimpulkan tentang materi keberagaman suku budaya yang ada, mereka menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita masuk pada rencana asesmen terpadu. Asesmen yang pertama, asesmen proses. Dalam asesmen proses ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran menggunakan lembar observasi partisipasi peserta didik. Kita asesmen proses berkaitan dengan observasi sikap, keaktifan, diskusi dan kerjasama peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen akhir, artinya penilaian laporan tertulis dan presentasi. Asesmen ini diberikan di akhir pembelajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Soal yang diberikan adalah soal keberagaman suku budaya di Indonesia berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Yang berikut tindak lanjut. Tindak lanjutnya ada dua. Yang pertama remedial. Remedial bimbingan dan latihan bagi siswa yang belum mencapai tujuan pembelajaran. Artinya, remedial diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dengan memberikan pendampingan dan tugas mandiri di rumah dengan bimbingan orang tua dan dipantau oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, pengayaan. Pengayaan tugas proyek atau penelitian lebih dalam bagi siswa yang sudah mencapai tujuan dengan baik. Artinya pengayaan diberikan kepada peserta didik yang telah tuntas melebihi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP dengan soal-soal keberagaman suku budaya di Indonesia dalam konteks yang berbeda dan pada proses kognitif penalaran.
Yang berikut, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang perlu dilakukan yaitu, perlu diperhatikan itu belum berkembang, artinya peserta didik belum tepat mempresentasikan keberagaman suku budaya di Indonesia dan masih keliru pada definisi keberagaman suku budaya. Yang kedua, mulai berkembang, artinya peserta didik mampu mempresentasikan keberagaman suku budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga, keberagaman sesuai harapan, artinya peserta didik tepat pada representasi serta dapat menjelaskan keberagaman suku budaya di Indonesia. Yang keempat, mahir, artinya peserta didik tepat dan efisien dan mampu menjelaskan secara runtut dan dapat menyelesaikan analisis penyebab timbulnya konflik keberagaman suku dan budaya dengan benar dan sulut. Dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia adalah kekuatan bangsa. Marilah kita jaga keberagaman sebagai anugerah untuk Indonesia yang damai dan maju, dan marilah kita saling menjaga dan saling menghormati dalam keberagaman suku, agama, dan budaya untuk tetap menjaga keutuhan bangsa Indonesia, menghindari konflik-konflik yang menimbulkan perpecahan. Sekian dan terima kasih.